Di 2006 itu saya kecelakaan. Omset pada waktu itu ketika masih normal itu bisa mencapai lebih dari 300 sih sebenarnya. Gitar itu menurut saya itu salah satu sahabat terbaik saya yang menemani saya dari awal saya terpuruk sampai sekarang. Yang terbaik dan nggak pernah ngeluh ketika saya jatuh itu gitar. Yang nggak pernah berkhianat sama saya itu gitar. Yang nggak pernah manfaatin saya ketika saya berhasil yaitu gitar. Jadi salah satu sahabat terbaik saya pada saat ini saya rasa itu ya alat musik. 2004 saya mulai kerja. 2004 saya kerja sampai ke 2008. Di 2006 itu saya kecelakaan. Waktu itu seminggu sebelum saya kecelakaan, saya udah kecelakaan. Cuman di jempol ini. Jadi di tangan ini 2 kali kecelakaan. Dalam waktu 1 minggu. Jadi minggu pertama saya kecelakaan di jempol ini. Tapi ternyata nggak masalah, nggak apa-apa. Kata dokter, memang kegencet mesin, tapi nggak sampai kenapa-napa. Retak pun nggak, cuman bengkak aja. Akhirnya saya dapat libur untuk pemulihan itu selama 1 minggu. Nah, pas di minggu berikutnya, ya waktu itu kebetulan memang datang mesin baru, ya kan? Datang mesin baru 3 kalau nggak salah. Dari situ saya pegang mesin yang baru itu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, saya juga lupa kenapa bisa langsung terjadi. Cuman yang saya ingat pasti itu posisi tangan saya, mesin waktu itu sempat mati, ya kan. Nah, posisi tangan saya ada di dalam nih, ada di dalam. Cuma pas ngeliat mesin itu turun, saya buru-buru tarik. Nah, seingat saya itu, saya buru-buru tarik, gitu kan. Nah, cuman karena posisi ini mungkin terlalu dalam, akhirnya kena. Tekanannya itu kalau nggak salah sekitar 75 ton mesinnya itu. Waktu itu perasaannya belum ada perasaan apa-apa, masih shock kan. Masih shock, cuma setelah operasi baru berpikir dah, masa depan gue bagaimana. Aduh, udah pusing. Setiap hari itu saya ngedenger mesin yang mutusin tangan saya. Itu bunyi terus jedang, itu perasaan saya jadi gimana gitu. Jadi ada trauma yang mesti saya kalahin pada waktu itu. Dan dari situ masih kerja seperti biasa. Dan mungkin karena memang keadaan juga di tempat saya kerja itu kurang nyaman dan kurang baik, akhirnya saya memutuskan untuk keluar di tahun 2008. Di situ saya bingung tuh mesti bagaimana. Akhirnya ya saya ngamen di 2008 itu. Nah, ngamen di 2008 sampai ke 2012. Waktu itu sempat kerja juga, cuman di ya kayak toko apa gitu, tapi nggak lama. Tapi itu pun sembari ngamen pulang, jadi kerja pulangnya ngamen gitu kan. Berjalan waktu, akhirnya di satu waktu itu saya ngambil keputusan untuk usaha. Waktu itu masih di spare part motor.
Nah, berjalan terus di spare part motor sampai ke tahun 2014 akhir lah. Nah, 2014 akhir ada kendala juga. Waktu itu banyak impor barang itu besar-besaran waktu 2014 itu. Akhirnya barang saya mandek. Barang saya mandek. Ya, bagaimana keputusannya akhirnya bisa di alat musik? Ya di 2014 akhir itu. Akhirnya saya coba untuk cari tahu waktu itu ya. Apa sih usaha yang berkembang kira-kira 5 tahun ke depan waktu itu. Karena kalau saya pikir waktu itu kalau saya bertahan di spare part kayaknya kurang bisa, karena waktu itu saya belum punya tempat. Jadi masih kayak door to door gitu ya, sales gitu kan, ke toko. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk nyari tahu namanya internet. Karena waktu itu kan sistemnya kan masih apa ya, BB kan, BlackBerry kan waktu tahun 2014 itu ya, belum ada yang namanya Android apa segala macam. Internet waktu itu kan masih menjamur dan namanya warnet. Nah, di warnet itu saya kenal yang namanya toko online. Nah, dari situ saya berpikir jualin spare part di toko online kayaknya kurang bisa. Akhirnya saya cobalah jualan gitar, karena saya tahu kan dulu kan saya bekas mantan pengamen kan, saya tahu lah nyari gitar itu di mana waktu itu, distributornya di mana di Jakarta. Akhirnya saya datengin dengan modal waktu itu cuman sisa sekitar 700.000 aja waktu itu uang saya. Itu saya dapat sekitar 3 gitar dan saya kembangkan terus sampai ke hari itu. Jadi 3 gitar itu sehari itu habis, enggak sehari 1 jam, enggak nyampe 1 jam, malah 3 habis ya kan, terus balik lagi beli 3 lagi, habis lagi, dan terus berlangsung itu 1 hari itu habis 36 waktu itu. Itu pas baru pertama kali nyoba? Ya, karena kebetulan saya menjualnya dengan cara yang berbeda daripada yang lain. Jadi biasanya kan orang kan cuma jual gitar doang. Nah, kalau saya tuh dulu pertama kali itu jual gitar itu bonus tas, pick, senar 1 set. Dan akhirnya teknik seperti itu yang ditiru sama banyak orang sampai sekarang. Dari situ berselang 2 minggu kamar kos saya penuh sama gitar. Akhirnya saya berpikir bahwa ya sudahlah, kita bikin toko waktu itu. Nah, di 2018 itu saya mulai bikin konsep yang namanya RMG ini. Saya bikin konsep di sini. Saya bikin dari apanya pokoknya saya bikin konsep semuanya sampai di tahun 2019 akhir itu kita dengar ada pandemi di luar negeri waktu itu, dan di situ saya bilang bakal masuk, bukan nyumpahin, tapi saya pikir ini akan masuk ke Indonesia dan ini akan membawa satu perubahan yang signifikan gitu kan. Jadi mau nggak mau di 2020 saya harus keluarin apapun yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya yang mendorong saya muncullah ini si merek saya ini. Omset pada waktu itu ketika masih normal itu bisa mencapai lebih dari 300 sih sebenarnya. Bisa lebih dari 300 juta. Awal lagi masih normal ya, lagi normal dan pasaran biasa-biasa aja sebelum ya namanya pasaran kan naik turun. Nah,
Terus bergerak ke tahun-tahun kesini ya sudah pasti lebih turun. Sudah pasti lebih turun karena kan kita kan banyak ada perubahan-perubahan zaman ya kan. Itu kebanyakan dari supply keluar. Supply ke toko-toko. Kalau untuk dari e-commerce sendiri paling 50-an sih, 50-60 jutaan sih. Paling pernah sih nembus sampai ke angka 100 juta waktu itu di e-commerce. Tapi ya nggak terlalu signifikan sih. Lebih banyak saya distributor, distribusiin ke daerah-daerah, itu yang bikin apa? Itu yang bikin omset itu naik. Jadi RMG itu singkatan dari Rock Music Group. Itu salah satu event organizer yang pernah saya buat dulu di tahun 2017 ya. Waktu itu kan saya sering ngadain event sama musisi-musisi di Jabodetabek. Saya pakai nama Rock Music Group. Nah, kan kalau kita bikin gitar ya kepanjangan mereknya, jadi tak singkat aja RMG gitu. Untuk saat ini iya, tapi untuk waktu dulu belum. Nah, kalau sekarang udah produksi sendiri dan kita udah tarik, udah ibaratnya menggandeng beberapa UMKM yang dimana memang mereka bisa membuat sesuai standar yang kita mau, ya. Dan kita gandeng beberapa UMKM itu yang akhirnya menjadi produk kita sekarang. Yang pasti sih kalau untuk gitar sih semua bahan sih ya kita ambil dari Indonesia ya. Kita ambil dari Indonesia. Nah, salah satunya yang ini nih. Yang ini. Yang ini nih, ini bahan trem besi yang kayak begini nih, atau yang disebut dengan mahogani Jawa ya kalau nggak salah sih bahasa itunya. Nah, yang ini mahogani merah nih. Dan ini setnya juga di double, dia lebih tebal, setnya double run. Nah, dari situ juga ya contoh ini juga nih mahogani yang ini. Nah, ini udah dipakai sama si Dennis Kairis. Dia salah satu musisi. Dulu kalau nggak salah nama bandnya itu Nirwana deh. Dia vokalisnya dulu. Nah, ini kita endorse dia di sini sama di ya yang ini nih. Nah, ini dasar warnanya memang seperti ini karena ini kan warna asli kayu. Dan kita mau nunjukin bahwa di Indonesia itu banyak kayu-kayu yang punya apa sih serat atau eksotiknya bagus gitu tanpa harus dilapisin cat lagi seperti pewarnaan gitu kan. Ini pun sudah kita lihat udah oke sih. Biasanya kalau gitar kalau kita cek gitu ya, ini kita ketok di sini dulu nih. Nah, biasanya itu kalau udah suaranya agak berat, itu biasanya udah bagus gitar itu. Bisa dibandingkan dengan gitar-gitar yang mungkin yang agak murah atau bagaimana, ketika diginiin, biasanya itu lebih cempreng ya, seperti itu. Kita banyak ukuran. Kita bisa dibilang RMG itu salah satu produsen gitar terlengkap di Indonesia. Kita mulai dari ukulele, terus ke gitar junior, gitar dame, gitar 3/4, terus masuk ke gitar standar, gitar jumbo, sampai ke 12 senar, sampai ke bass akustik, bahkan sampai ke gitar kidal kita punya. Ya kata orang-orang udah sukses, tapi kalau menurut saya belum. Karena kenapa? Karena saya belum bawa nama Indonesia ke luar negeri. Itu tolak ukur saya. Itu manggung aliran musik apa, Mas? Ya sesuai nama tokonya, rock. Emang dari kecil saya senengnya rock sih. Tergantung kebutuhan. Kalau untuk ngelit, biasanya apalagi kalau untuk gitar listrik, ya saya pakai jempol saya.
untuk main gitarnya. Tapi kalau untuk suara ritme yang jernih, ya saya pakai kanan. Sayang wajahmu, ku temukan kasih dan hidup yang Nah, yang bikin saya bangkit itu yang pastinya sih keluarga sih. Keluarga yang pertama yang dukung saya, support. Waktu kecelakaan, orang tua nggak ngomong banyak. Cuman bilang waktu itu ya Tuhan nggak pernah salah, udah itu doang. Sabar ya, Tuhan nggak pernah salah. Udah, itu bapak saya ngomong seperti itu. Dan ternyata apa yang beliau katakan itu benar. Kalau saya waktu itu mungkin nggak kecelakaan, saya mungkin nggak bisa mencapai ke level ini. Mungkin ya. Tapi yang jelas satu hal yang dia bilang, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di satu posisi sepahit apapun itu. Nah, waktu itu bapak saya ngomong seperti itu. Jadi yang bikin saya bisa survive sampai sekarang ya itu dukungan orang tua seperti itu. Kenalannya waktu itu pada 2013 ya, lewat Facebook ya waktu itu, karena emang saya waktu itu kan lagi kerja di luar, jadi kita kenalan di Facebook. Habis kenalan pacaran cuma sebentar sih, pulang langsung nikah. Pulang maksudnya Mbak ada di mana, Mas Tony ada di mana? Saya waktu itu kan lagi kerja di Hong Kong, Tony kan lagi di Indonesia, jadi kita komunikasinya lewat waktu itu kan adanya Skype ya sama Mimo, belum ada WhatsApp ya, belum, jadi kita komunikasi lewat situ aja. Waktu itu saya sih ya percaya dia itu jujur, tanggung jawab, dan mau berjuang. Waktu itu kan belum, awalnya kan kita usahanya seperempat motor, jadi saya lihat tuh dia orangnya gigih, semangat kayak gitu, dan nggak pernah nyerah. Ya kemanapun waktu itu jual seperempat kan naik kereta ya, belum ada kendaraan, jadi dia bawa barang berat-berat itu kan suatu kebanggaan gitu. Jadi oh berarti dia tuh orangnya baik, tanggung jawab seperti itu. Dia sih orangnya tanggung jawab. Ya saya merasa bahwa saya itu nggak pernah dia satu ucapan dia bahwa saya nggak akan biar kamu kelaparan, dan itu yang terjadi sama saya. Jadi saya merasa hidup susah senang sama dia itu semuanya, saya merasa itu bahagia bersama dia gitu. Apapun susah, yang penting dikasih makan yaudah, yang penting usaha kita berjalan gitu. Kalau soal hubungan kita ya baik-baik aja gitu. Ya terharu sih, terharu, bangga, dan juga nggak bisa diungkapin. Dia itu sosok suami yang luar biasa gitu, yang walaupun orang bilang di luar sana itu kamu ditinggalin tuh bakal susah seperti itu, tapi saya lihat kegigihan dia dan juga yang walaupun banyak rintangan apapun yang dia lakuin tuh, saya percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, dan semuanya itu nggak sia-sia seperti itu. Dan juga apapun yang dia lakukan seperti itu ya, hasil dari itu ya seperti ini, adanya di ini gitu. Jadi ya saya bersyukur banget ya, saya bersyukur benar punya suami seperti dia. Walaupun orang melihat dia ada kekurangannya, tapi itu kan bukan suatu halangan buat saya gitu. Karena yang saya lihat bukan kekurangan dia, tapi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dan dia juga menjadi seorang yang luar biasa. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya pengalaman saya. Ketika kita punya waktu untuk mengeluh, berarti kita punya waktu untuk bersyukur. Karena tenaga yang kita keluarin itu sama. Ketika kita ngeluh sama kita bersyukur, itu tenaga yang kita keluarin sama, tapi hasilnya pasti berbeda. Dan yang kedua, jangan pernah menganggap masalah itu sebuah beban, tetapi anggap itu sebuah kesempatan. Ketika saya mengalami masalah seperti yang tadi saya ceritain,
ketika saya menganggap itu sebuah beban, progresnya lambat. Tetapi ketika saya menganggap itu sebuah kesempatan, progresnya cepat. Apa sih dalam masalah ini, apa sih yang bisa saya capai? Dalam ketika masalah ini terjadi, apa yang bisa saya lihat? Sudut pandang apa yang bisa saya ambil dari sebuah masalah? Bukan jadi mimpi di atas mimpi.